Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasulul azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum Faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizur ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Ia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik perbuatannya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengatur. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat yang kedua. Bapak kaum mukminin yang kami muliakan, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Izin nama Allah pertemukan kita di suasana Jumat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai sebuah amal ibadah yang pahalanya insya Allah sama-sama kita nikmati di dunia ini, dan insya Allah sama-sama kita nikmati di akhirat kelak. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum ini yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan tadi itu jelas sekali. Allah mengatakan bahwa tujuan kita diciptakannya, tujuan kita dihidupkan, kemudian kita dimatikan Allah untuk menguji, Allah untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya. Jadi kita ke dunia ini untuk berkompetisi, kita ke dunia ini untuk bertanding, bukan bertanding siapa yang paling banyak uangnya, bukan bertanding siapa yang paling banyak ilmunya, bukan bertanding siapa yang paling banyak pengikutnya, tapi bertanding siapa yang paling baik amalnya. Rasulullah SAW juga mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi kita ke bumi ini, kita diciptakan Allah untuk diuji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Kita berkompetisi di sini. Kemudian yang kami muliakan, dalam kesempatan ini untuk lebih memudahkan kita untuk menghitung diri kita, untuk mengkoreksi diri kita, kira-kira kita sudah termasuk manusia terbaik atau belum. Kalau belum, berarti tujuan penciptaan kita itu gagal. Allah menciptakan kita untuk berbuat baik. Ternyata kita tidak berbuat baik, berarti gagal. Gagal sebagai manusia. Nah, untuk memudahkannya, kami mengambil istilah yang pernah disampaikan oleh salah seorang ustaz, ustaz di Jawa. Walaupun ini tidaklah hadis, tidak hadis, yang ini bukan Al-Quran, tapi ini bisa menjadi acuan kita untuk mengukur-ukur diri kita. Jadi ustaz ini mengatakan,
ada 5 tipe manusia. Ya. Ada 5 tipe manusia. Tipe yang pertama kata Ustaz itu yaitu manusia wajib. Apa itu manusia wajib? Kehadirannya itu wajib ada. Senang orang dengan keberadaan dia. Kalau dia tidak ada, orang rugi. Nah, itu manusia wajib. Adonyo sana juga tak tolong orang simpati orang di jalan menginti simpati orang kalau di luar. Kalau ini tidak ada rasa kekurangan, jadi kita bisa rasakan itu pada pemimpin yang seperti ini misalnya mengayomi salawat yang tunjukkan tidak sombong, tidak arogan. Ketika pemimpin tidak ada masuk kehilangan apa? Itu manusia wajib. Dan itu Rasulullah SAW. Itu sahabat Rasulullah itu masing-masing sahabat merasa dia yang paling dekat dengan Rasulullah. Kita juga bilang dia taruh sahabat Rasulullah itu yang paling dekat di sahabat. Rasulullah saya yang paling dekat di sahabatnya. Bilang Rasulullah jambung. Itu sebab diangkat Rasulullah jambung. Kali bina Rasulullah jambung dari mana? Di masing-masing sahabat itu merasakan Rasulullah itu lebih dekat kepada dia. Kenapa bisa seperti itu? Karena Rasulullah tidak membeda-bedakan sahabatnya. Kayo, ilmu, atau orang biasa-biasa, sama hormat Rasulullah. Sama Rasulullah bergaul ini. Itulah yang manusia yang wajib. Dari zakat kita juga seperti itu. Jadi karyawan yang wajib. Tidak ada rugi untuk sama awak itu karyawan wajib. Jadi anak yang wajib tidak ada rugi orang karyawan tidak ada. Itu anak yang wajib. Jadi orang yang tinggal di tengah-tengah masyarakat rugi masyarakat kalau tidak ada. Itu masyarakat yang wajib. Itulah yang kita upayakan. Kemudian yang kedua kalau ingin kata Ustaz itu tipe manusia yang kedua yaitu manusia sunnah. Apa itu manusia sunnah? Keberadaan dia, orang senang dengan ada dia. Tapi kalau dia tidak ada, tidak masalah. Nah, itu manusia sunnah. Aduhnya kan, nah senang orangnya. Tapi tidak aduhnya tidak langsung kehilangan orangnya. Nah, kalau sempurna. Bisa jadi mungkin ya, aduhnya ya tolong orang. Cuma ada juga kesalahan yang lain, tidak sombong. Ini aduh kerja arogan mungkin. Ini aduh menolong tapi mungkin tidak sempurna, tidak setulus hati. Jadi adonyo kurang masuk tolong, tidak adonyo tidak bahan. Nah itu manusia sunnah. Nah kalau bisa awak berusaha wajib lawan tak ini manusia sunnah. Kalau kita masuk ada minimal manusia sunnah kah? Ada awak di sana nggak kurang. Walaupun awak ada orang nak bertanya orang, lima si ada dia orang tanya itu manusia sunnah. Kemudian yang berikutnya kata Ustaz itu tipe manusia yang ketiga yaitu manusia mubah. Apa itu manusia mubah? Ado atau tidak ado tidak masalah juga. Ado juga dengan masyarakat atau tidak ado tidak masalah juga. Satu dan satu tidak masalah juga. Itu rugilah. Sebagai anak awak kan kalau anak mubah ado awak misalnya di rumah tua tidak kita tolong rangkai. Supaya awak misalnya ke sekolah pulang di rumah awak masuk kamar sekali nak keluar dari kamar. Makan saya masuk kamar lihat sebagai di sekolah pulang sekolah masuk kamar makan sekolah itu semua kerajuan itu manusia berubah. Ado dan ado banyak sama sini kan. Ada sampai lo manusia berubah. Jadi karyawan misalnya kan dari karyawan berubah tibu awak tak tibu ada rasa kehilangan itu ada rasa rugi tibu awak tak mencukupi anda kurang tak kurang. Kalau masuk manusia yang malam ya kita rasakan posisi kita di mana. Sebagai anak, sebagai pemimpin, sebagai karyawan, atau di tengah-tengah masyarakat, kita di mana posisi kita? Manusia, mubah atau bagaimana? Kemudian yang berikutnya, yang keempat, kita mudah mencerna ini karena ini hukum-hukum Islam kan dari wajib, sunnah, mubah. Dimulai oleh anak-anak, dia adalah manusia wajib. Ada manusia sunnah, ada manusia mubah. Kemudian yang keempat, tahu juga, ada manusia makruh. Aku tu manusia makruh, aduhnya tak nyaman orang tu, tak nyaman orang tu itu, tapi aku aduh di dalam maaf.
Itu ada teman, bisa. Di orang pun bisa meranda-randa datang setelah pergaulan, ibunya misalnya kan, dia suka menjemi orang, suka merendah-rendahkan orang, sehingga orang tak nyaman dengan adanya. Jadi kalau nak doyok, itu manusia makhluk. Orang semua apa kira-kira di manusia makhluk, kalau di tengah-tengah keluarga bagaimana? Jadi manusia makhluk kita di tengah-tengah masyarakat bagaimana? Ibu awak orang sama-sama hati gitu, kalau ibu awak tak nyaman orang itu manusia makhluk. Atau sebagai suami misalnya sebagai orang tua kita pulang awak ke rumah atau bunyi kelas dan awak saya langsung ngerti ke rumah sekali langsung ketakutan anak awak sekali bunyi apa ibu tidak nyaman nanti awak ada manusia makhluk awak rasa tak posisi manusia makhluk itu apa masih ada kesempatan untuk memperbaiki ini. Kemudian yang kelima yang luar biasa manusia haram. Adonyo di belakangnya orang Malian Adi betiuraf ke karyawan misalnya kan tapi karyawan lain tak sama dengan takut ibunya itu harusnya hilang. Nah, kalau tidak adonyo sana betiuraf itu manusia haram. Adonyo orang sawana tidak nyaman tidak adonyo sana betiuraf kok meninggalnya tidak innalillah orang baca alhamdulillah orang baca. Kenapa rasa manusia haram seperti itu? Jadi kemudian Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup Allah itu ya, supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah yang mengatakan dan Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi khutbah singkat kita pada kesempatan ini mengajak kami yang menyampaikan dan kita semua yang mendengarkan, marilah menjadi manusia yang wajib, jangan sampai menjadi manusia yang makruh, apalagi manusia yang haram. Faqabiru ya bil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.